Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana bil haykalin nurani al-bazi abdil qadiril jailani yassir lana kullal umur wa afina min kulli hammin aw bala aw ani wa bi syaikhinal hasanil walir rahmani wa bani syamsuddin sahibil irfani yassir lana kullal asir wa afina min kulli syarri hasidin fattani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afahu alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fit dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun nafisatun. Satu hikayah yang indah, satu cerita yang bagus. Waqa'a lil 'allamati Man'ushin al-Maghribi. Waqa'a terjadi lil 'allamati Man'ushin al-Maghribi, bagi al-'allamah Man'ush al-Maghribi, fi darsihi di dalam pelajarannya, terjadi iskalun apa suatu kemuskilan, suatu problematika. Wa qad hadara majlisahu a'immatul madzahibil arba'ati. Wa qad hadara dan sungguh telah hadir majlisahu di majlisnya al-allamah Man'ush al-Maghribi. Siapa? A'immatul madzahibil arba'ati, siapa para pakar, para pentolan imam-imam madhab yang 4. Jadi ada suatu kisah di mana al-allamah Man'ush al-Maghribi dalam suatu pelajarannya terjadi iskal, terjadi kemuskilan pada dirinya, pada majlisnya, yang dimana pada waktu itu hadir juga di majlisnya para imam-imam madhab yang 4, para pentolan pakar-pakar dari imam madhab yang 4. Lalu kemudian fa'taradha qaula Syafi'i, fa'taradha lalu menyanggah siapa al-allamah Man'ush al-Maghribi qaul Syafi'i, akan qaulnya Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa, adapun qaul itu, idza dakhala syartun ala syartin
fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhari. Idza dakhala apabila masuk syartun apa satu syarat ala syartin atas syarat yang lain fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhari, maka tidak menimbulkan, tidak mewajibkan apa syarat itu al hukma kepada satu hukum illa bitaqdimil muakhkhari, kecuali dengan mendahulukan yang terakhir. Jadi suatu ketika Al-Allamah Man'ush al-Maghribi menyanggah terkait kaulnya Asy-Syafi'i, di mana apabila ada satu syarat kemudian dimasuki syarat yang lain, maka tidak menimbulkan suatu hukum terkecuali syarat terakhir yang dilakukan terlebih dulu. Apa contohnya? Nahu in kallamti in dakhalti dara fa anti talikun. In kallamti, jika kamu berbicara, in dakhalti, jika kamu masuk ad-dara ke rumah, fa anti talikun, maka adapun kamu perempuan, talikun ialah yang menjadi tolak. Dengan contoh kalam ini maka fala yaqa'u, maka tidak terjadi tolakun apa tolak indahu menurut Syafi'i illa bituhuli, kecuali sebab adanya masuk ke dalam rumah. Karena syarat yang terakhir adalah ad-duhul ad-dar, ya. Sekalipun syarat pertama dilakukan, ya, maka menurut kaul ini tidak terjadi suatu hukum kecuali terjadinya syarat yang terakhir. Faqala, lalu berkata, dzalika syaihu, siapa syekh ini, Syekh Al-Allamah Man'ush al-Maghribi, berkata, lam naro li hadzal qauli dalilan fi kalamil arabi. Saya tidak pernah melihat, tidak pernah menemukan li hadzal qauli, akan pendapat ini, tidak pernah menemukan dalilan akan satu dalil, suatu hujjah fi kalamil arabi, di kalamnya orang Arab. Ini yang menjadi sanggahan dari Imam Al-Allamah Man'ush al-Maghribi. Lalu suatu ketika faqala, lalu berkata lahu kepada Al-Allamah Man'ush al-Maghribi, Hamdanu, siapa Hamdan. Wahwa, adapun Hamdan ini, yauma idzin, ketika itu, shaghirun, ialah anak kecil. Suatu ketika Hamdan yang saat itu masih anak-anak berkata kepada Asy-Syekh ini, ma qalahul Imam Syafi'i huwal haqqu, ma adapun apa sesuatu pendapat qala yang mengatakan hu kepada emak li Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, huwal haqqu adalah benar. Ya, tiba-tiba Hamdan berkata di hadapan Al-Allamah Man'ush al-Maghribi, yang di waktu itu juga dihadiri oleh para pakar imam madhab, mengatakan seperti ini, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah pendapat yang benar, ya. Lalu fajazarahu, lalu menghalau hu kepada Hamdan annasu, siapa manusia, ya, min kulli janibin, dari setiap sisi. Kenapa? Li sigharihi, karena kecilnya Hamdan. Karena Hamdan ini dianggap anak kecil, dihalau oleh manusia, oleh orang di sekitarnya. Faqala syaihu, lalu berkata asyaihu, siapa Syekh Imam Al-Allamah Man'ush al-Maghribi. Perkataannya, da'uhu fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi khusumatun wa in kana min shaghirin. Da'uhu, biarkanlah olehmu hu kepadanya, biarkanlah dia, biarkanlah anak kecil itu.
fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi khusumatun. Fa innahu, karena sesungguhnya, laisa tidak ada bainana, ialah di antara kita, wa bainal haqqi, di antara kebenaran, khusumatun apa? Khusuma, apa? Pertentangan. Wa ingkana, sekalipun ada siapa Hamdan min shaghirin, ialah anak kecil. Sekalipun anak kecil, apapun yang ia sampaikan jika benar, ya harus kita terima. Wa min khususiyatina, dan ialah di antara keistimewaan kita, qabulul haqqi walau min shaghirin, ialah menerimanya hak, menerimanya suatu kebenaran, walau min shaghirin, sekalipun dari anak kecil. Wa raddus shaghiri 'alal kabiri fil haqqi bi khilafil umamis sabiqati, dan menyangkalnya anak kecil atas orang besar, fil haqqi, di dalam kebenaran, tetap diterima, ya, sekalipun dia anak kecil. Bi khilafil umamis sabiqati, berbeda dengan umat-umat terdahulu, di mana idza akhta al kabiru, apabila salah al kabiru, siapa yang besar, lam yatajasar, maka tidak berani, ahadun, siapa seorang pun, ala raddi alaihi, atas menyangkal, alaihi, atas kabir, fayasiru khata'uhu, maka menjadi apa kesalahannya itu, syariatan, ialah menjadi syariat. Ini yuk malu, yang diamalkan, biha, apa syariat, fil kauni, di dalam alam ini. Nah, ini suatu hikayat, cerita yang indah, di mana sekalipun dari anak kecil itu diterima, sekalipun kebenaran itu keluar dari anak kecil, itu diterima. Kemudian summal tafata, kemudian menoleh, asyaihu, siapa syekh, ila Hamdan, kepada Hamdan. Waqala, dan berkata siapa syekh, qul ma indaka, qul, katakanlah olehmu, ma indaka, kepada sesuatu, indaka, yang ada di sisimu, silakan sampaikan dalilmu, silakan sampaikan apa hujjahmu. Faqala, lalu berkata siapa Hamdan, lahu, kepada syekh, ma taqulu fi qauli syairi min bahril basiti, ma taqulu, bagaimana pendapatmu, bagaimana pendapatmu, fi qauli syairi min bahril basiti, di dalam qaul syair, suatu ungkapan syair, min bahril basiti, dari bahar basit, iyastaghisu bina ayyud'aru yajidu minna ma'aqid izzin zanaha karamu. Iyastaghisu bina ayyud'aru yajidu minna ma'aqid izzin zanaha karamu. Ini dari bahar basit. Iyastaghisu, jika minta pertolongan siapa mereka, bina, kepada kita, iyud'aru, jika takut siapa mereka, yajidu, maka mendapatkan siapa mereka, minna, dari kita, ma'aqid izin, akan tumpuan kekuatan, zana, yang menghiasi apa, zana, yang menghiasi ha, kepada ma'aqid izin, karamu, apa, kemuliaan. Nah, pada bahar basit ini ada dua syarat, iyastaghisu bina, iyud'aru, yajidu. Kemudian fa innal istighosata, sesungguhnya adapun istighosah, minta pertolongan, ya, innama, hanya saja, yahtaju, butuh apa, laha, yahtaju, dibutuhkan, laha, apa istighosah, ba'dal khaufi, setelah adanya khauf, yang mana khauf itu menjadi syarat terakhir, la qablahu, tidak sebelumnya. Ini yang menjadi pegangan dari Imam Syafi'i, memutuskan bahwa syarat itu bisa dijadikan hukum, bisa terjadi setelah terjadinya syarat yang terakhir. Iyastaghisu bina iyud'aru. Wa ma qalahu Syafi'i huwal haqqu,
Adapun apa pendapat qalahu Syafi'i yang mana mengatakan kepada siapa Syafi'i wal haqu adalah yang benar, wa yasyhadu dan menyaksikan lahu kepada kalamul Arabi kalamnya orang Arab. Ini yang diungkapkan oleh Hamdan yang ketika itu anak kecil menyanggah, mengiktirad apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Man'ush Al-Maghribi. Kemudian fatabassama asy-syaikhu, maka tersenyum siapa syekh, wa fariha dan senang bidzalika dengan hal itu. Wa qala dan berkata siapa syekh, sadaqta ya waladi, sadaqta benar siapa engkau ya waladi wahai anakku. Wada'a lahu dan mendoakan siapa syekh lahu untuknya. Qala syaihu berkata siapa Syekh Hamdan kepada Hamdan, walam akun ahlan lirraddi, walam akun dan tidak ada siapa saya ahlan ialah layak ahli lirraddi untuk menolak, illa terkecuali anni sesungguhnya saya, dzanantu menduga siapa saya, annal imam Syafi'i sesungguhnya adapun Imam Syafi'i, huwallazi harraka lisani bil kalami, huwallazi ialah orang harraka yang menggerakkan siapa allazi lisani kepada lisanku bil kalami untuk berbicara. Wa ma ahsana ma qila, wa ma ahsana ma alangkah bagusnya sesuatu kila yang dikatakan min bahri tawili dari bahar tawil. Syekh juga menyampaikan suatu syair dari bahar tawil. Wa kam min saghirin la khatathu inayatun minallahi fahtajat ilaihi al-akabir. Wa kam min saghirin banyak min saghirin dari anak kecil, la khatathu yang tidak memperhatikan kepadanya inayatun perlindungan minallahi dari Allah, fahtajat maka butuh ilaihi kepadanya kepada anak kecil al-akabiru yang besar. Ini suatu kisah hikayah yang bagus, menyambung dari pembahasan sebelumnya bahwa dimanapun kebenaran itu salah satu tanda seseorang itu tujuan dalam mencari ilmu adalah mendapatkan hidayah Allah. Di antaranya dia menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datang, sekalipun dari anak kecil. Walakin akan tetapi yang bagi seyogyanya ayat labu seharusnya dituntut laka bagimu al ibadatu ibadah ma'al ilmi di samping ilmu. Wa illa jika tidak karena maka ada ilmu ilmumu habaan mansuran ialah debu yang bertebaran, debu yang berterbangan. Fa innal ilma bimanzilatis syajarati, karena sesungguhnya adapun ilmu bimanzilatis syajarati ialah dalam kedudukan pohon, wal ibadata sementara ibadah bimanzilatis samratin min samaratiha ialah dalam kedudukan buahnya min samaratiha dari buah-buahnya syajarah. Ibaratnya ilmu itu adalah syajarah, sementara ibadah itu adalah buahnya. Oleh karena itu fayajibu maka wajib alaika atas engkau awalan pertama kali anta'rifa al-ma'budah mengetahui kepada zat yang disembah, kemudian summa ta'budahu kemudian menyembah siapa engkau kepadanya. Wa kaifa ta'buda dan sebagaimana menyembah siapa engkau man kepada orang
sementara engkau la ta'rifahu tidak mengenal siapa engkau kepadanya, tidak mengenal bi asma'ihi wa sifatihi wa sifati dzatihi, terkait asma-asma'nya, sifat-sifat dzatnya, wa ma dan sesuatu yajibu yang wajib lahu bagi man, wa ma dan sesuatu yastahilu yang muhal bagi ma, fi na'tihi di dalam sifat-sifatnya man. Farubbama taqidu, maka terkadang yakin siapa engkau fihi di dalam man, wa fi sifatihi syai'an mimma yukhalifu al-haqqa, wa fi sifatihi dan di dalam sifat-sifatnya man syai'an akan sesuatu mimma dari sesuatu yukhalifu yang menyimpang apa ma'al haqqa akan hak. Fatakunu maka ada ibadatuka apa ibadahmu habaan mansuran ialah debu yang berterbangan. Jadi ibadah itu harus ada ilmunya ya. Harus di samping beribadah ya juga harus mengetahui akan ibadah itu. Sebagaimana contohnya di sini, bagaimana mungkin dia menyembah kepada zat yang disembah tetapi dia tidak tahu terkait nama-namanya, asma-asmanya, sifat-sifatnya. Sehingga bisa jadi apa yang kau yakini tetapi ternyata menyimpang dari kebenaran karena tidak tahu akan ilmu itu, tidak mengenal akan zat yang disembah itu. Oleh karena itu fatakunu ibadatuka, maka ibadahmu menjadi hebaan mansura, seperti debu yang berterbangan, sia-sia. Wadhalika dan adapun hal itu bagaimana mengetahui itu? Wadhalika adapun hal itu bi antarifa ialah mengetahui siapa engkau annalaka ilahan, sesungguhnya laka ialah bagimu ilahan adapun Tuhan, aliman yang maha alim, qadiran maha kuasa, muridan maha keberkehendak, hayyan mutakalliman, sami'an basiran, munfaridan bil qidami yang sendiri dengan keterdahuluannya, angkulli muhdasin dari dat yang sesuatu yang baru, wahidan yang maha esa, la syarika lahu, muttasifan bisifatil kamali yang bersifatan dengan sifat-sifat kesempurnaan, munazzahan yang disucikan, anin nuqsani dari kekurangan, wazawali dan bergeser, wadalalatil hadisi dan tanda-tanda baru, wa annahu dan sesungguhnya zat arsala ialah mengutus siapa zat abdahu kepada hambanya, sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa adapun Nabi Muhammad rasuluhu ialah utusannya Allah, as-sadiqu yang benar, fima ja'a di dalam sesuatu yang datang siapa Nabi bihi dengan ma, minal ahkami dari beberapa hukum, wa fima dan di dalam sesuatu akhbaro yang memberitakan siapa Nabi bihi dengan ma, min umuril akhirati dari perkara-perkara akhirat, kal hasyri seperti hasyr padang mahsyar ya, wan nasyri dan hari kebangkitan, wa adzabil qabri dan siksa kubur, wa su'ali mungkarin wa nakirin dan pertanyaan mungkar nakir, wal mizani dan mizan, wasyirati dan syirat, wal jannati dan surga, wan nari dan neraka, wal haudi dan telaga, wasyafaati dan syafaat, wa ghairi dzalika dan lainnya hal itu, maka wajib diketahui oleh seseorang sebelum dia beribadah, sebelum dia menyembah kepada zat yang maha kuasa. Summa yutlabu minka wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.